John Woods. What a surprise. Halo guys, selamat datang kembali di channel BroView. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Last Man Down. Last Man Down bercerita tentang setelah peradaban menyerah pada pandemi yang mematikan dan istrinya dibunuh, seorang tentara pasukan khusus meninggalkan tugasnya dan menjadi pertapa di hutan belantara Nordik. Film ini dirilis pada tahun 2021 dan disutradarai oleh Fan Sun-ji. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan aktor utama dalam film ini, dia bernama John Wood. Dia dan istrinya yang bernama Emilia disandra oleh komandannya sendiri yang bernama Stone. Ini semua berkaitan dengan wabah virus mematikan yang menyebabkan 3.000 warga Westburg meninggal dunia dari total populasinya yang berjumlah 5.000 orang. 1.500 lainnya yang terinfeksi kini sedang menjalani perawatan, dan 500 lainnya yang dianggap terpapar virus telah menghilang. Dan Komandan Stone menuduh John menyembunyikan 500 orang tersebut. Dia dipaksa untuk mengatakan lokasi keberadaan mereka, jika tidak, istrinya akan dihabisi. Let it go. Stone akhirnya menghabisi Emilia karena John tetap menutup mulutnya. Look at me. Tiga tahun setelah kejadian tersebut, John menjalani hari-harinya di sebuah kabin terpencil di area hutan. Dalam mimpinya, dia selalu teringat kembali kejadian pahit yang merenggut nyawa istrinya itu. Sisi baiknya, John selalu menjaga kebugaran tubuh dan ototnya. Selain membelah kayu bakar dan mengangkatnya dari hutan, John rutin melatih fisiknya dengan mengangkat barbel. Dia mengingat kembali ketika Stone dan anak buahnya menghabisi warga tidak bersalah yang dianggap terkontaminasi virus. John yang datang saat itu mencoba menghentikannya, namun dia malah dituduh sebagai pengkhianat. Traitor! Hari-harinya selalu dia lalui dengan mengingat kejadian kelam ini. Saat menikmati secangkir kopai di depan si Duru, John mengingat saat dalam perjalanan menggunakan helikopter, Stone mengatakan istrinya sudah terpapar virus. Resikonya dia harus dihabisi demi melindungi jutaan nyawa lainnya. John sudah mengatakan istrinya telah melalui proses PCR dan istrinya dinyatakan negatif, namun polontongnya si Stone ini, dia memilih menggunakan nalurinya. Terungkap hal lain bahwa John ini kebal terhadap virus itu dan mereka menginginkan John sebagai bahan uji penelitian. Di atas kapal militer, saat petugas medis hendak mengambil sampel darahnya, John langsung beraksi untuk kabur dari tempat ini. Saat keluar, dia dicegat oleh Stone. John langsung melempar pisaunya hingga melukai wajah komandannya itu. Di atas geladak kapal, dia melumpuhkan pasukan yang menghadangnya. Dan akhirnya berhasil melarikan diri hingga sekarang. Momen ingatan itu terhenti saat seorang wanita yang bernama Maria tiba-tiba muncul dengan luka tembak di tubuhnya. Pagi hari, saat Maria sudah sadar, John memberinya sedikit minuman keras untuk menahan sakit karena pelurunya harus dia keluarkan sebelum infeksinya makin parah. Maria tampak kesakitan saat John mengeluarkan peluru tersebut dengan pisau rambonya.
Yang lebih mengejutkannya lagi, peluru itu dilengkapi sensor pelacak buatan militer. John langsung bertanya, siapakah dia sebenarnya dan apa yang menyebabkan militer mengejarnya? Belum sempat Maria menjawab, dia kembali tidak sadarkan diri. Terlihat juga di lengannya sebuah barcode khusus narapidana. Saat Maria kembali siuman, John mengizinkan dia tinggal beberapa hari, namun setelah itu dia harus meninggalkan rumahnya. John beralasan dia hanya ingin hidup damai dan tidak terlibat masalah. Dia sempat mengingat kembali momen saat pasukan militer menghancur leburkan sebuah kota dan penduduknya yang dianggap terpapar virus. Kini kondisi Maria jauh lebih baik. Bahkan dia mencoba membelah kayu bakar. Namun John melarangnya karena dia khawatir lukanya kembali memburuk. Hal yang ditakutkan akhirnya terjadi. Hey, Timberman. We're looking for a girl. Mereka mengatakan wanita itu telah terjangkit virus. John tampak santuy dan tidak mau menggubris. Saat mereka akan menggeledah kabinnya, ini yang dilakukan John. Saat dia masuk ke rumah, Maria sudah menghabisi pria terakhir dengan shotgun yang dia temukan di bawah kasur. Mayat 3 pria itu kemudian disembunyikan di gudang miliknya. Kini, John harus mempersiapkan perang yang sesungguhnya. Maria mulai membantunya dengan membersihkan dulu darah mereka yang berceceran di lantai kabin. Scene berpindah ke 2 orang anak buah Stun. Yang pertama kita panggil saja si Boy dan yang kedua kita panggil saja si Ece. Mereka sedang melatih pasukan bayaran yang mereka rekrut untuk misi ini. Si Ece kemudian mengajak mereka duel melawannya. Your best move. Dengan mudah, dia melumpuhkan para rekrutmen ini. Malam hari, John kembali bertanya mengapa Maria ditembak dengan peluru pelacak bukan peluru asli. Dia pun yakin betul pasukan yang mengejarnya adalah suruhan Komandan Stun yang telah menghabisi istrinya. Saat Maria menyentuhnya, dia kembali teringat masa-masa indah bersama Emilia. Dia membawakan kue untuknya saat John sedang memperbaiki pesawatnya dan setelah itu mereka pun celepot. Pagi hari, Maria terbangun dengan senjata di tangannya, sementara itu John sudah bekerja untuk membangun tembok pertahanan. Di malam berikutnya, Maria membeberkan sebuah fakta bahwa dirinya membawa sebuah vaksin yang harusnya dimanfaatkan untuk orang banyak, bukan bagi segelintir orang yang menginginkan keuntungan dari pandemi ini. Dan vaksin itu berada di dalam sel darahnya. Bukan tanpa alasan, dirinya tiba-tiba bertemu dengan John. Dia membutuhkan bantuan agar vaksin ini terselamatkan dan berguna untuk banyak orang. Sambil membersihkan persenjataan, Maria bercerita, sejak kecil dirinya sudah menjadi yatim piatu. Beranjak remaja, dia sudah ahli dalam membobol ATM hingga perampokan bersenjata. Dia pernah dibui selama 10 tahun di penjara khusus wanita. Saat virus melanda dunia termasuk penjara, dia adalah salah seorang yang menjadi uji penelitian hingga dinyatakan sebagai pembawa vaksin. John kemudian melatihnya cara menembak yang baik dan benar agar tepat sasaran. Pasukan bayaran yang dikirim Stun sudah memasuki hutan dan mendekati kabin milik John. Salah seorang dari mereka bahkan sudah mendengar legenda tentang si penebang kayu yang lahir dari abu kebakaran hutan. Menu sarapannya saja stik bayi, bahkan dia pernah menghabisi 100 orang sekaligus. Di saat yang sama, John meminta Maria waspada karena dia merasakan panggilan alam. Baru saja John masuk ke WC untuk mengeluarkan bebannya, pasukan itu menyergapnya dan ini yang dilakukan John. Anak panah dia lepaskan saat Maria dijadikan sandera. Pasukan kembali dikirim untuk menghabisi John dan membawa kembali Maria. John kemudian menunjukkan koleksi persenjataan miliknya untuk menahan gempuran mereka. Tak lupa, John dan Maria mandi lebih dulu untuk menyegarkan tubuh mereka yang membuat pedang John ikut tegang. Saat Maria mengambil air, tentara bayaran menyergapnya.
John muncul dan langsung menghabisi mereka semua. Maria pun berhasil menghabisi seorang wanita yang datang tiba-tiba. Selain dengan senjatanya, John menggunakan kapak maut untuk menebas leher mereka. Tak sampai di situ, Maria bersembunyi dan menjadi penembak jitu. Seakan-akan tidak pernah habis, pasukan itu kembali berdatangan. Hari itu, mereka berdua dibuat kelelahan. Stun merasa geram karena ratusan tentara bayaran yang dikirimnya tidak membuahkan hasil. Pasukan yang dikirim untuk mencari keberadaan tim Delta mengkonfirmasi kepada si Ece bahwa mereka menemukan sebuah terowongan yang dipenuhi mayat. Kepada Komandan Stun, menurut si Ece, terowongan itu adalah poros tambang tua. Saat John masuk ke hutan, dia dihadang si Boy yang muncul dari atas. Di saat yang sama, Maria kepergok musuh yang hendak menangkapnya. John kali ini dibuat tidak berdaya, hingga John dianggap mati saat dia dicekik dan dipukuli oleh si Boy. Begitupun dengan Maria yang tertembak di bagian perut, namun untungnya rompi penyelamat menahan peluru tersebut. Tak lama, John kembali bangkit, sedangkan Maria dibius oleh si Boy kemudian dibawa pergi melalui terowongan. Di dalam terowongan, si Boy kehilangan arah dan rekan-rekannya pergi meninggalkannya. Dia pun mengalami kesulitan karena di terowongan ini dia tidak mendapatkan sinyal. Saat John menemukannya, mereka kembali terlibat pertarungan. Stun menugaskan seluruh anak buahnya untuk masuk ke dalam terowongan dan segera membawa gadis berharganya itu. Kali ini giliran John yang berhasil membuat si Boy koit. Dia dan Maria yang sudah sadar langsung melarikan diri sebelum pasukan mereka kembali muncul. Masih terjebak di dalam terowongan, John dan Maria kembali terlibat adu tembak untuk menghabisi tentara bayaran. Naas, John terkena tembakan ketika si Ece melancarkan serangan. Mereka kembali berlari dan sempat menarik nafas di sebuah ruangan tersembunyi.
Dan John meminta Maria bertahan di tempat ini sampai situasi dinyatakan aman. Dia sendiri akan menghadapi pasukan ini yang telah menghabisi banyak orang, termasuk istrinya yang dieksekusi oleh Stone. Dengan luka tembaknya, John berusaha menarik perhatian tentara bayaran ini untuk keluar dari lokasinya. Namun ternyata saat sampai di ujung terowongan, Stone dan anak buahnya sudah menunggu kedatangannya. Stone menyadari kenapa misinya begitu sulit karena ternyata penebang kayu yang dia hadapi adalah John Wood, mantan anak buahnya yang dinilai sangat kuat hingga rela mengorbankan istrinya sendiri. John langsung dipukuli oleh mereka agar menunjukkan keberadaan Maria. Sedikit pun John tidak mau membuka mulutnya. Dia sudah pasrah dan siap mengorbankan nyawanya demi melindungi sumber vaksin. Stone kembali menyiksanya dan tangan kiri John dia injak-injak. John kembali berdiri dan mengajak Stone untuk duel 1 lawan 1. Dia dibuat tidak berdaya, namun ketika Stone kembali mengingatkan kematian istrinya, saat itulah John kembali bangkit dan membalikkan keadaan. Tiba-tiba, Maria muncul membawa 2 granat dan mengancam akan meledakkan mereka semua. Dia meminta si Ece untuk melepaskan John dan dia sendiri akan ikut bersama mereka. Di atas helikopter, Maria hendak dibawa menuju wilayah utara yang aman dari wabah virus. Di akhir cerita, terungkap Maria sudah menyimpan 3 botol sampel darahnya di rumah John. Dia meminta John memanfaatkan sel darahnya itu untuk kepentingan orang yang membutuhkan. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Last Man Down ini? Menurut saya, plot ceritanya mudah untuk diikuti. Dari segi pengambilan gambar ketika actionnya itu renyah-renyah gimana gitu. Namun pada intinya kita kembali lagi ke slogan Broview. Apapun filmnya, minumnya tetap Kopai. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.